terlilit judi online, terlilit udang riba, ternyata ada solusinya. Mereka terjebak dengan fraud di perbankan. Dan kita harus lihat bedah dulu dari dapatkan temuan-temuannya, temuan-temuan tentang administratifnya, temuan tentang teknis dan non teknis, kadang sampai ke situ arahnya. Oh, teknis juga dibenahi juga nih? Iya. Jadi tentang manajemen bisnisnya kita rapikan, karena kita juga ada konsultan bisnis supaya tahu nih penyakitnya dia di mana. Sampai ibadahnya juga kita rapikan, agar mereka tahu nih, ayo tahajudnya jangan putus setiap hari, setiap malam. Ya, itu ikatkan Qurannya. Al-Qurannya juga kita pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung? Semoga menjalankan saumnya di ibadah Ramadan ini lancar, sukses, dan kita mendapatkan kemenangan. Amin. Nah, sekarang ini banyak di antara kita ini di kolom komen itu banyak yang minta, waduh bantu dong untuk bisa keluar dari utang riba atau juga mungkin judol gitu atau pinjol apa segala macam gitu ya. Tapi yang lebih parahnya lagi di kolom komen juga iklan judol itu bisa mengenerate secara mesin dan ini masif gitu ya. Kalau lihat di sosmed saya banyak yang minta bantuan dong jalan keluar dari lilitan utang riba gitu. Saya sendiri nggak tahu jawabannya sih sebenarnya. Makanya ketika kemudian saya mendapatkan insight bahwa akan ternyata juga IP yang bisa untuk membantu teman-teman saudara kita yang terlilit utang riba, namanya adalah Klinik Riba. Langsung aja kita akan ketemu dengan dua orang praktisinya untuk ngobrol bareng kita dan seperti apa namanya mekanismenya untuk kemudian disolusikan. Ada Mas Bahar dan juga Mbak Lucia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillah nih ya, ngurusin orang utang-utang riba nih berarti ya. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan. Benar. Alhamdulillah. Nah, bicara soal terjebak utang riba, Indonesia menjadi salah satu negara yang darurat terjebaknya lumayan banyak gitu ya. Ini untuk Indonesia, negara yang sadar kalau ini riba gitu. Yang nggak sadar banyak juga terjadi negara lain pasti ini menjadi pangsa dari paket-paket iblis gitu ya. Dan ini gulanya cukup kuat. Gitu. Nah, kalau boleh tahu sih sebenarnya apa sih sebelum kita bahas mengenai kliniknya nih? Orang kalau terjebak riba itu dia kena kemalangan apa aja sih itu Mas? Kemalangan apa aja sih maksudnya hidupnya tuh kan susah pas itu. Kesusahan apa aja sih yang dirasain orang kena riba tuh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi memang pinjol ini udah menjadi penyakit yang kronis di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu seperti hadis Rasulullah bilang, orang yang kena riba seperti orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan di alam bawah sadarnya dia tanpa sadar dia pikir itu normal-normal aja, padahal kita meluruskan itu sampai banyak perceraian gara-gara rumah tangga berantakan dan tanpa sadar. Memang seperti bukan seperti makan cabai langsung pedas gitu. Tapi dia efeknya itu luar biasa pelan-pelan. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru terasa rumah tangganya berantakan, anak susah diatur gitu. Nah, itu luar biasa itu efeknya. Berantakannya sampai rumahnya hilang, kendaraannya hilang, istrinya hilang. Itu jadi benar itu ya. Jadi saya tuh banyak terima kisah ya. Dalam bisnisnya atau mata pencarian yang bergelut dengan riba gitu kan. Harta kayak gak pernah cukup, gitu. Kemudian di rumah tangganya ribut melulu, anaknya nakal, ada yang kemudian ke hubungan menyimpang, ada yang pakai narkoba, pasti itu. Kemudian ada yang, mohon maaf, sakit internalnya, ada yang kena cancer atau apa segala itu, ada pengaruh juga itu. Benar. Lebih diperparah lagi, dia berhubungan dengan mistik. Sampai ke situ. Jadi kadang kita treatment standar, kita punya treatment. Tapi kenapa nggak masuk nih? Kita kasih pengetahuan, kita kasih arahan, nggak masuk. Ternyata dia diblok sama makhluk jin yang di dalam badannya itu. Yang nggak mau dia ikutan. Nggak mau dia untuk diluruskan itu. Nah, itu sampai, mohon maaf, harus saya ruqyah dulu dia. Kita ruqyah dulu untuk bisa masuk, untuk bisa meluruskan bahwa perceraian ini merusak segalanya, saya bilang gitu. Mulainya dari pinjol.
Mulanya dari judul. Jadi sebelum kejebak di situ perlu kita ini dong berarti baik. Kita perlu apa namanya? Memantau lagi kita dapat uangnya itu dari mana gitu ya. Iya, memang kadang kita juga melihat ya dari klinik riba sendiri kita sudah arahkan awal gitu kan. Dari cara dia bicara juga bisa kita lihat gitu loh. Kalau dia tuh ada masalah dengan keluarga gitu. Taunya dari mana? Kadang kita mengarahkan coba suami istri datang supaya kita bisa menjelaskannya seperti ini loh langkahnya gitu loh. Kadang mereka susah, hanya suaminya aja yang datang atau istri berkali-kali. Jadi itu kita coba arahkan mereka nggak masuk gitu loh, nggak masuk gitu. Jadi kayak kesannya kayak menutup diri, tapi dia minta tolong gitu. Tapi kok ini yang kita udah arahkan kok nggak dijalankan gitu loh. Ntar ujungnya mereka akhirnya bercerita, saya punya masalah begini-gini. Jadi kita yang korek dia gitu loh. Ini kenapa sih Pak? Mohon maaf, ada apa dengan keluarga gitu kan? Pasti kita akan korek ke situ. Bagaimana dengan hubungan bapak dengan istri, dengan anak, dengan orang tua gitu kan? Bagaimana dengan bapak dengan Allah gitu kan? Karena kan kalau mau hijrah, ayo hijrah total. Kalau mau dibenahi, nanti Allah yang akan benahi gitu loh. Cuman ibadahnya dulu kita benahi gitu kan? Jadi kadang mereka awal-awal atau 1-2 kali tuh nggak mau jujur. Setelah itu baru mereka jujur seperti ini loh Pak Bahar, Ibu, saya gimana. Jadi kadang saya yang masuk lewat istrinya, Pak Bahar yang dengan suaminya. Nanti masuk lagi dengan anak-anaknya. Bahwa ini orang tua sedang kejebak. Kalau nggak satu keluarga kumpul semua dan berubah gitu loh, nggak mungkin Allah mau nolong gitu. Seperti itu. Sampai situ. Ini relate juga ya guys ya, ada salah satu episode kita ya yang orang pendapatannya itu bisa sehari itu kalau dari ngomongin angka doang 50 juta per hari, ratusan juta per hari, bulan bisa miliaran, bisa banyak segala macam gitu dengan pendapatan yang begitu gitu ya. Ternyata istrinya selingkuh, ternyata anaknya bukan anak dia, ternyata udah segitu banyak diumpulin dia ngerasa kurang terus padahal udah puluhan juta tuh gitu. Itu kita di sini bukan bicara angka ya. Bicara mental, cara dia ibadah, kita dampingin bagaimana dia ibadahnya, kita lihat, benahi, rapikan lagi ya. Nah, terus kita bicara tentang dokumen, padahal ayat Al-Quran udah bilang Al-Baqarah 282 itu tertib administrasi. Nah itu sering kali dilanggar, padahal miliaran. Masya Allah, saya bilang. Nanti kita masuk ke situ, ini menarik nih. Jadi kalau dari sekarang di awal kita udah tahu bahwa daya rusak riba ini benar-benar gila-gilaan ya, edan banget ya. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk menghindari riba, sebenarnya itu petanda sayang berarti ya. Benar. Dikasih kesempatan kita untuk berhijrah. Jadi dari daya rusaknya, ya makanya ketika diceritain barusan tuh, yang pertama pernah jadi tamu kita tuh, itu bukan orang nggak punya penghasilan, bukan orang kena pinjol, orang dapatnya justru besar. Tapi menguap begitu aja. Tapi kayak kurang terus, hilang terus, kemana? Keluarganya rusak. Betul. Makanya banyak yang datang ke kita itu, dia pikir kita lembaga untuk melunasi, padahal bukan itu. Ini salah kaprah. Oh jadi mindset klinik riba itu bukan klinik nalangin utang, bukan. Nah ini benerin dulu banyak yang datang ke kita tuh disangkanya kita lembaga untuk melunasi, nanti penyakitnya kambuh lagi gimana? Iya. Nggak mungkin kita seperti itu. Ya memang bukan pola-pola hitungan 1 tambah 1 2 kayaknya nih ya. Nah itu kan berarti dari daya rusak nih. Yang paling parah yang pernah terjadi dengan keluarga yang utang riba apa tuh Mbak yang pernah curhat? Ada yang sampai mau bunuh diri. Iya. Padahal hartanya banyak. Sampai ada yang dia lupa dengan hartanya. Padahal dia punya banyak harta. Begitu kita benahi ibadahnya, satu-satu dia ingat. Wah ternyata saya punya ini loh Pak Bahar dengan sekian ini. 1000 meter ya. Aduh ternyata Pak Bahar bagaimana ya. Sampai kita pernah beliau datangkan kita ke rumahnya. Ada cek yang nominalnya lumayan dan dia nggak cari-cairin dari udah puluhan tahun. Ada 2 lembar cek yang harusnya udah dicairkan. Nominalnya lumayan, eman. Semua sama harta lupa. Itu Allah tutup bener-bener. Saya kayaknya perlu ke klinik juga nih kayaknya. Soalnya kalau saya tuh pernah investasi di mana saya lupa. Itu kayak perlu jangan-jangan ketutupan juga tuh. Iya juga tuh. Ada yang one prestasi deh kayak perlu jujur deh kayak perlu belajar juga nih. Berarti memang ada hal-hal kekurangan dalam diri saya pribadi yang perlu juga dibenahi juga nih. Oh, jadi ternyata bukan melulu mengenai
apa namanya hutang atau kalau hutang kalau akadnya syariah normal-normal aja ya. Normal aja, sah. Tapi ternyata itu juga bisa mengembalikan orang ngebukain lagi. Iya. Ada juga yang dia sudah lunas, mungkin sudah tidak ada hutang, tapi menurut dia hasil yang dia punya ini dari riba dulu dia waktu pinjam-pinjam. Jadi dia jualkan. Dijual semua sampai ke tempat tidur, ke panci-panci dijual. Akhirnya hubungan dia dengan anak nggak bagus ya, karena anaknya beranggapan orang tua saya kenapa sih ini masuk agama apa sih seperti ini, Islam apa gitu loh. Padahal ya itu salah kaprah dua-duanya menurut kami gitu kan. Padahal kan jelas-jelas Allah kan bicara bahwa tinggalkan sisa riba. Yang kemarin halal gitu kan. Yang udah terlanjur halal. Ya udah karena belum paham kan. Iya, betul. Ya memang kadang-kadang dari kita juga yang baru kemudian dalam proses belajar gitu mengambil langkah-langkah yang terlalu ekstrim yang membuat orang melihat memiring jadi memicingkan wajah dari sebenarnya apa namanya kebaikannya jadi tertutupi dengan keluar dari sesuatu yang ideal nih kan gitu. Nah, mengenai sekarang ini banyaknya orang terjerumus kepada utang riba gitu. Jebakan-jebakannya ada yang dari pinjol. Pinjol itu gara-gara iming-iming ojol. Gara-gara ekonomi yang kurang, pengen solusi instan ikutan ojol. Ojol modalnya dari pinjol. Nah, pinjol sekali minjemnya 2.500, berapa bulan kemudian udah bisa sampai 80 juta begitu. Nah, betul. Ini gimana sebenarnya metode-metode untuk ini kan namanya klinik riba ya. Jadi kalau klinik itu kan kayak membetulin lah penyembuhan ribanya ya, bukan penyembuhan utangnya ya. Betul. Jadi kita tuh punya tagline solusi sembuh riba. Nah, klinik riba. Gimana tuh metode polanya tuh? Ya, jadi memang kondisi awal terbentuknya klinik riba itu kita punya lembaga perlindungan konsumen. Nah, kita institusi resmi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Nah, head to head dengan perbankan. Nah, kita rapikan dokumennya, kita rapikan ibadahnya, keuangan dan bisnisnya. Nah, 4 itu unsur itu harus kita rapikan benar-benar supaya hijrahnya total, jangan setengah-setengah gitu. Nah, paling banyak itu kita menemukan dokumen yang nggak rapi, padahal utangnya ratusan miliar. Ya Allah. Dan kadang-kadang puluhan miliar. Itu utang atau piutang? Utang di bank. Utangnya ratusan miliar, dokumennya nggak rapi lagi. Tambah-tambah dong. Itu dia. Kadang-kadang mereka terjebak dengan fraud di perbankan. Dan kita harus lihat bedah dulu dari dapatkan temuan-temuannya, temuan-temuan tentang administratifnya, temuan tentang teknis dan non teknis, kadang-kadang sampai ke situ arahnya. Oh, teknis juga dibenahi juga nih? Iya. Jadi tentang manajemen bisnisnya kita rapikan, karena kita juga ada konsultan bisnis supaya tahu nih penyakitnya dia di mana kan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kita rapikan, sampai ibadahnya juga kita rapikan. Agar mereka tahu nih, ayo tahajudnya jangan putus setiap hari, setiap malam. Ya, itu Al-Qur'annya juga kita pengajian, kajian-kajiannya jangan sampai putus. Nah, setelah mereka keluar dari gerbong terputus, itu riba lagi pasti. Itu banyak sekali, ya Allah. Lu kayak penyakit ya? Iya, makanya kalau nggak dia sama suami istri, kita nggak bisa tuh. Saya bilang cabut dulu gugatan cerainya di pengadilan agama, baru saya bantu. Saya nggak mau bantu kalau misalnya gugatan cerainya masih berlanjut. Gitu. Jadi seringkali kenapa suami istri nggak mau datang bareng? Kadang-kadang mereka beda kendaraan datang ke kantor kita, hubungannya nggak bagus, nggak harmonis, kan kelihatan tuh. Saya bilang ternyata masih ada berjalan itu gugatan cerai. Pengaruh riba ke paling banyak ya? Hubungan keluarga. Yang ini sih yang nggak sadar, yang nggak mereka sadarkan, anak melawan dengan orang tua, padahal itu juga termasuk. Gitu loh. Anak melawan dengan orang tua. Nah, ini juga penting nih berarti ya, ini harus dibenahin. Itu harus orang tua sadar dulu. Apa yang sudah dia kasih ke anak itu kan? Iya kan, yang masuk ke badannya gitu kan. Ini bisa jadi mungkin banyak relate ya, teman-teman semua ya. Mungkin banyak pelajaran parenting udah diikutin pelajaran parentingnya, tapi dari sisi asupan konsumsi dari mana? Benar. Ininya masih miss, ternyata juga nggak ketemu ya. Soalnya Nabi Ibrahim aja nggak pernah ketemu anaknya nurut, ketemu langsung disembelih aja mau gitu kan ibaratnya. Nah ini kenapa kok bisa impactnya sampai ke
Benar. Kesana ya? Ada juga yang ibadahnya kita lihat, wah masya Allah ibadahnya rajin, tapi kok kayaknya kayak orang bingung gitu loh. Kayak bingung aja. Ternyata, bingung gimana tuh maksudnya? Ya itu yang kita bilang, maksudnya kita ajak ngomong, kayaknya tuh kayak kosong gitu pikirannya. Kita udah arahkan berbulan-bulan kita begini kok nggak paham-paham. Ya, nggak paham kenapa ya. Kita akhirnya korek terus, tolong Pak ngomong ada apa di rumah, atau pernah ada Bapak berguru atau apa gitu kan, atau nyimpan barang-barang sesuatu. Awal-awal pasti semua pada nggak mau ngaku. Tapi begitu mereka sudah kejepit, udah di ujung, baru mereka, Pak Bar saya pernah begini. Wah, ayo kita benahi dulu. Gimana Allah mau ini menolong gitu kan? Gimana ibadahnya mau terima kalau masih ke sebelah? Lebih percayanya. Nyimpen barang mistik yang seperti itu. Gitu. Kadang-kadang kajian di masjid-masjid, saya setelah mereka di kajian jaim, diam semua dengar materi, tapi setelah bubaran baru datang. Terus bagaimana cara mungkin mendeteksi secara forensik sebenarnya penyakitnya itu di mana tuh, bagaimana cari tahunya? Kan itu masuk ke dalam ranah internal loh itu. Mungkin Allah juga sih ya. Allah juga yang mungkin yang mendorong. Iya. Kan ada yang mau cerita, ada yang enggak. Ada bahkan kesalahan dia nggak paham itu salah. Tapi rata-rata ujungnya pasti cerita. Ujungnya karena udah kalau paham. Kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu kalau itu salah gitu maksudnya, takutnya. Kita kan selalu ngasih itu info bahwa ini seperti ini loh, bakal begini itu kita kasih tahu. Jadi mereka mungkin lama-lama sadar, wah kayaknya aku pernah begini. Sampai ada yang pernah itu dia cerita pernah sumpah pocong. Astagfirullah. Untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan dia gitu. jalankan. Karena kita logikanya gini, kok dia asetnya cuma segini, kenapa bisa lebih dapat uangnya dari mana gitu loh. Kan kita juga hitung-hitungan dong, berhitung dari dokumen yang dia ini. Kayaknya nggak masuk akal gitu, nggak mungkin. Jadi akhirnya coba deh Pak, ayo gimana saya mau nolong Bapak kalau kesendat ini gitu loh. Kalau memang ada masalah dengan anak atau dengan orang tua, ayolah kita bareng-bareng sama-sama cari solusinya gitu kan. Saya juga, Allah nggak akan ridho nih kalau seperti ini gitu loh. Jadi akhirnya mereka, ya itulah yang saya bilang tadi, lama-lama mereka udah kayak keluarga sama kita. Jadi curhat. Kadang malam-malam mereka telepon, Pak izin mau telepon, mau curhat. Oh ya udah silakan gitu. Istrinya pun gitu. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus ini. Ini sebenarnya seni merayu Allah ya. Iya, betul. Jadi jalur langit di saat harus. Kan di sini saya di lembaga nih, ada lembaga perlindungan konsumen, ada law firm, jadi untuk advokasi kita, dan ada lembaga namanya Gria Albayan Madani. Jadi pakai SM kita namanya Albayan Madani, law firm kita juga namanya Albayan Madani, dan Gria Albayan Madani. Ini suatu solusi yang sudah komprehensif, sudah sempurna banget kalau kita menjalankan. Seperti mereka untuk membayar hutang pastinya jual aset dengan harga yang sesuai gitu kan. Nah, law firm pun gitu. Nah, kadang kita udah mentok nih solusinya, kita pakai jalur langit ya, saya bilang gitu. Kita bagi-bagi rezeki ke anak yatim, ke orang-orang duafa. Alhamdulillah Allah bukakan dalam waktu berapa hari, 3 hari setelah kita berbagi dengan anak yatim, dengan ini, alhamdulillah solusinya pihak perbankan itu melemah. Akhirnya keluarlah itu berita acara. Berita acara yang saya maksud di sini deal-dealan antara pihak bank dengan pihak kita. Dan dealnya bayar sesuai dengan kemampuan, hanya hutang pokok, bunga dendanya hapus. Itu aja. Mana mau Bang? Alhamdulillah. Sudah mau. Banyak. Alhamdulillah, bukannya kita ngomong bohong, tapi kita punya bukti. Kalau Allah sudah Allah yang menggerakkan mereka. Nah, itu menjadi motivasi kita. Kalau yang ini aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Itu aja. Nah, bayar sesuai kemampuan, hanya hutang pokoknya saja, iya kan? Bunga dendanya hapus sudah. Nah, itu yang menjadi trik kita menemukan gimana nih solusinya. Kita berani membela masyarakat segala macam itu karena kita tahu di dalamnya ini ada temuan-temuan yang harus kita rapikan. Mereka pun pihak perbankan kalau kita kasih tahu pasti maklum kondisinya. Gitu. Nah, mentoknya di situ. Kadang-kadang mereka tarik ulur bergantung sama ibadahnya klien kita. Ibadahnya rapikan lagi. Ayo rapikan lagi biar Allah yang menggerakkan hatinya pihak perbankan. Ya, daripada nggak terbayar gitu ya. Mungkin tapi dapat insight-nya dari Allah juga kan mereka. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa yang tersolusi ini? Itu lumayan juga.
yang sudah dapat benar-benar lunas gitu kan, itu sampai 25-an ada kita. Dan yang masih bergerak proses gitu sampai ke Bank Papua saya sama Bu Lucy ini sampai di sana tuh kita wah Masya Allah itu ceritanya jauh ya. Mudah-mudahan nanti nggak Allah mudahkan semuanya. Anggota kita hampir 200 orang ada. Jadi gitu. Kita bicara di sini berdasarkan jangan pernah kasih ini bukan bisnis saya. Ada law firm, ada LPKSM, bukan bisnis saya. Bisnis saya itu jualan ban, truk. Nah, tapi di sini saya minta kalau mau berinfak silakan ke klinik riba, langsung jalurnya. Nah, mereka yang merasa terbantu berinfak seikhlas dan sewajarnya. Kita nggak pernah tuh bicara tentang angka untuk berinfak ke kita. Berinfak terserah berapapun, hanya dia dan Allah yang tahu dia mau berinfak berapa. Nah, di situ kadang uang infak kita banyak, akhirnya kita buat seminar gratis. Edukasi ya? Edukasi, mengedukasi di Lombok, mana-mana di Jakarta, di Bekasi, gitu. Yang tersolusi itu yang paling besar itu nominal berapaan? Apa dia? 113 miliar. 113 miliar. Selesai itu? Lagi tahap ya? Bertahap. Udah berapa persen? Hampir 50% sudah. 50%. Iya, alhamdulillah. Memang kalau yang muda saya juga sendiri, ya gimana Allah menggerakkan ke saya, sedangkan kemampuan saya nggak sampai segitu. Ternyata bukan angka yang kita maksud di sini gitu. Allah nggak melihat angka seperti kita berinfak bukan karena angka gitu. Terus kalau yang nominal lain di bawahnya? Banyak ada di bawah 10 M tuh banyak. Jadi nanti kita golongkan tuh dia kenanya di mana nih, di kredit modal kerja kah, kredit investasi kah, di pinjol kah, gitu kan? Itu akadnya semuanya ini konven, macam-macam. Ada yang syariah juga. Syariah juga ada. Karena beberapa. Kok maksudnya riba itu? Perbankan itu kadang mohon maaf ya, jadi unit usaha syariah, banknya masih belum resmi jadi bank syariah. Banyak konven akadnya double. Gitu. Cuma mengambil pasar syariah aja. Betul. Dan setelah kita lihat itu semuanya ini akadnya batil, ini harus diluruskan. Gitu. Makanya dokumen lah yang kita kuatin di situ. Akhirnya udah dibereskan tuh. Dibereskan dulu, akad ulang gitu. Nah baru kita luruskan. Kalau mereka sudah siap dana, kita tidak usah pusing ya. Maksudnya kita tinggal ngajukan bebas bunga sama dendanya aja, hanya kita bayar pokok. Tapi kalau misalkan mereka belum ada, hanya agunan itu mau dijual, berarti kan kita bisa minta tolong, bisa mengajukan untuk menyicil ya, semampunya gitu. Tapi kalau bank syariah sih kita lebih mudah, lebih enak diskusi karena kan bagi hasil ya judulnya gitu. Tapi kalau lagi COVID siapa yang kebal, perusahaan manapun gitu kan. Nah lagi nggak ada hasil apa yang mau dibagi. Nah itu juga harus sama-sama mengerti. Karena kebanyakan kalau sudah pusing di utang bank ini kan mereka udah stres ya, ibadah pun udah nggak konsen. Jadi makanya kita arahkan nggak usah pikirin itu, ibadah aja kita perbaikin. Ayo ibadah dulu deh. Udah itu mah nanti ngikut. Udah gitu nanti kan. Saya yang bantu. Saya yang kita yang itu. Udah jangan gitu, pokoknya yang ngadepin apapun. Ayo dari pihak kita semua bantu. Udah gitu. 80% ibadah. Ibadah aja gitu. Jadi akhirnya mereka pola penyembuhannya 80% dengan cara ibadah. Ibadah udah itu aja dulu. Allahnya lebih banyak. Kebanyakan yang bermasalah itu karena apa? Pinjaman usaha. Iya, kebanyakan perusahaan. Karena kan mereka tidak tahu cara menghadapi orang-orang debt iya, mau dilelang, kalau gitu asetnya kan mau disita. Kadang gitu mereka ketakutan ditelepon debt collector, didatengin gitu kan. Jadi setelah kita kasih arahan bahwa boleh mereka telepon di jam-jam kerja, setelah jam kerja jangan terima telepon mereka. Mereka juga datang juga, dan kita kasih arahan. Akhirnya mereka bisa ngadepin dan tenang. Minimal kita bisa mereka tenang aja dulu. Jadi ibadah juga tenang. Gitu. Jadi kita punya rumusan itu ya. Iya, jadi kalau dia nggak bisa ngadepin orang-orang itu bagaimana mau ibadah gitu kan, hari-hari berarti ketakutan mereka. Ditelepon lagi Pak, ditelepon nih saya Pak, jawabnya apa Pak, ini gimana, ini orang datang Pak gimana. Jadi setelah kita kasih tahu bahwa kalau kita nggak mau terima mereka dulu, misalkan hati kita lagi belum tenang, ya mereka nggak bisa masuk sembarangan ke rumah kita karena ada pasalnya. Ya kan. Jadi kita kasih tahu pasalnya sekian. Ntar ini, pokoknya semua kita buka. Dari situ mereka akhirnya tenang. Nah, makanya mereka saya buat lembaga tuh supaya mereka tenang.
Dari kebersamaan memunculkan ketenangan, ketenangan memunculkan keajaiban. Nah, itu yang jadi rumusan kita. Oh, jadi dia ngerasa nggak sendirian ya? Iya, kalau dia sendirian, nggak terbuka, makin tertekan dia. Tapi emang di telepon debt collector lumayan cemas juga dia, panik juga. Kadang mereka malah nggak ini. Kadang Pak Bahar, aduh, ya udah kalau mau di rumah saya aja dulu nginep, mau tenang dulu, ayo. Jadi dari situ kita bisa ngobrol lebih dekat lagi. Jadi mereka udah tenang, mereka pulang gitu. Jadi banyak kita dari daerah-daerah pada stay di rumah saya. Gitu. Iya ya. Apalagi sekarang kan bisnis debt collector juga ini lagi apa namanya? Ya lagi banyak pinjol kali ya. Jadi menjanjikan gitu ya. Nah, kalau yang utang-utang pinjol gitu ada juga nggak? Ada. Itu kan jumlahnya berapa sih kalau pinjol tuh? Ya puluhan juta ya. Nah, ini yang miliaran juga. Hanya saja mereka nggak sadar kalau ditanya pinjolnya sudah berapa, pokok hutangnya saja kita perhatikan, jangan pikirkan bunganya. Bingung karena nggak ada data. Iya. Dia tanya berapa pokok hutangnya, wah itu seringkali mereka nggak. Ya cara penghitungannya mah agak zolim sih ya, punya berapa jadi bayar berapa gitu. Sebenarnya kalau dia bisa berani gitu dengan kebersamaan, datang duduk sama-sama, kita hitung sama-sama, dan OJK juga sudah melindungi. Tapi sekarang makin banyak tapi yang ilegal. Itu ilegal. Yang terdaftar itu hanya berapa aja. Kan banyak di websitenya OJK itu yang dicoret sama OJK sudah cabut izinnya itu banyak sekali. Tapi masih bisa beredar di Indonesia, gimana ceritanya? Ya karena promonya dia besar sekali kan. Reklame di mana-mana. Makanya mereka kalau yang udah kena pinjol kita arahkan. Coba cek di OJK, ada nggak terdaftar nggak? Ada nggak dia di slicknya? Kalau nggak terdaftar nggak dibayar nggak apa-apa? Enggak, tetap kita harus bayar kan, hutang kan, cuman kita nanti ngajukan aja. Hutang ya tetap harus dibayar kan, gitu kan. Cuman nanti kita mengajukan, pokoknya tapi nggak terlalu minimal. Yang waktu awal dia pinjam itu angkanya. Nah sekarang teknis polanya apa aja nih yang pertama? Jadi kalau kita kejebak kita misalnya kalau rukyah kan bisa rukyah pribadi nih. Kalau sekarang misalnya dari sisi kejebak mau mencoba pola, kalau sendiri bisa nggak sih gitu ya? Apa sih yang dilurusin dulu gitu misalnya? Ya mereka harus punya pertama tadi ya dokumen. Kalau saya baliknya semua dokumen. Ya karena itu tetap dari muamalah harus jelas ya. Ataupun aplikasi kan kelihatan tuh historicalnya kan. Itu juga termasuk dokumen. Nah dari situ kita bedah tuh dokumennya. Dokumen bareng-bareng. Bareng-bareng. Kadang mereka sendiri nggak paham hutangnya seberapa gitu. Iya tapi kan yang taunya di ujung aja nih ditagih sekian. Nah itu nggak gitu ceritanya. Jadi harus terbuka bener-bener dong. Iya, dapurnya dia. Secara finansial dia gimana gitu. Iya, kehidupannya, jadi usahanya. Nggak ada yang kita tutupin, saya bilang kita sama Pak Bahar. Pokoknya sekalipun itu dapur lagi kesusahan, ayo ngomong. Karena kan kita juga ada dana. Dana yang dari teman-teman ini itu harus dikelola, harus dikeluarkan. Kalau bisa dinolkan lagi supaya dana itu masuk lagi. Gitu. Dana itu tidak boleh mengendap di LPKSM itu, di rekening itu. Karena itu harus keluar lagi, sedekahin lagi, berputar lagi untuk bantu. Untuk teman-teman juga bantu. Gitu. Wah, ini kayaknya memang ini harus pengaruh khusus sih jalannya. Memang kan kalau di kita kebetulan alhamdulillahnya juga pendampingan sampai ke bank juga. Jadi nggak cuman ngasih tahu seperti ini seminar ini enggak. Kita semua yang kita kelebihan kita di situ, pendampingan semua. Sekalipun memang harus ke pengadilan kita ngedamping ngarahin seperti ini. Yang penting semua dokumen kita udah tahu nih. Titiknya di mana kelemahannya, di mana kesalahan kita, di mana kesalahan pihak B gitu kan. Seperti itu. Berarti harus ada tim itunya. Iya, kita ada advokatnya. Kita sengaja semua mereka aja jalan. Mereka yang harus jalan, tidak usah pakai pengacara diri sendiri. Awal mungkin mereka sudah, aduh gimana ketakutan, panas dingin nih Bu. Jadi kita ngawal dulu. 1-2 kali mereka ke pengadilan kita kawal. Seperti ini loh, gitu loh. Udah nggak usah pakai ini, udah lahaula aja gitu. Biar mereka kan nggak ada biaya untuk ambil pengacara luar gitu kan. Banyak lah gitu. Iya. Nah akhirnya kita ada yang ngajari mereka jadi pengacara diri sendiri. Saya ada di belakang. Kalau pengacara itu kan di depan, kalian ada di belakang. Jadi mereka harus maju. Tanggung jawab lah ya. Ya, saya tanggung jawab untuk semua tulisan yang saya kirim ke bank. Saya bilang gitu. Habis mereka kalau secara rasional kan dari hitam dan putih dulu dirapian, dirapihin nih. Ketika udah rapih, apa step berikutnya? Nah, itu kita mendapatkan temuan-temuan, kita negosiasi ke bank. Intinya semua negosiasi ke bank sampai ujungnya si bank kita dapatkan berita acara. Dari berita acara itu kita bisa membayar sesuai dengan kemampuan. Bunga dendanya dihapus. Itu poinnya. Tetap denda harus dihapus.
tetap bunga denda itu kan riba. Itu yang harus kita. Kalau banknya nggak mau gimana? Kita bermain dengan waktu. Misalnya 1 tahun dia nggak mau, 2 tahun. Kadang-kadang sampai 3 tahun baru dia keluar. Akhirnya nyerah juga sendiri buatkan berita acara. Pernah kita ada daripada nggak dibayar ya? Iya, pernah bawa uang 1,5 itu udah siap, tapi bank tetap 1,5 miliar ditolak. Giliran uangnya saya bilang udah buat proyek aja. Uangnya udah ayo, supaya lagi. Uang ini bisa nambah lagi terus buat bayar bank lagi gitu kan, karena bank masih nolak kan. Uang ini jangan didiamkan, tapi buat usaha dulu. Nanti persiapan ya, kalau udah bank udah oke, siap masuk. Lagi. Dan alhamdulillah itu jalan, bank juga. Banknya udah siap nerima, uangnya tinggal 1 miliar diterima. Oh banknya? Banknya. Itu kan wallahu alam. Jadi benar-benar Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi 1,5 miliar ditolak, giliran uang sisa 1 miliar diterima. Nah itu ya Allah. Main waktu berarti itu ya. Itu daripada akhirnya nggak jadi bayar kan. Iya. Butuh prestasi juga tuh petugas ya kan. Iya. Sampai kita wajah saya dikenal sama orang-orang bang. Bang mana boleh tahu? Jangan. Kemudian setelah dirapikan nih, kemudian apalagi nih namanya pemberkasan guys, itu penting minta ampun ya. Banyak dari kita yang muamalah aja, apalagi udah orang kenal gitu ya, ibaratnya udah kenal kok si ini udah gampang catatannya atau tercecer, nggak ada itu buktinya, itu berat ya gitu ya. Betul. Ketika sudah udah nego ke bank nah. Apa step berikutnya? Itu tadi ibadahnya, dia harus ikut kajian-kajian kita. Kajiannya ditentuin klinik. Ada juga, terus mereka juga diminta sama kita untuk dakwah juga. Dakwah ke bantu yang lain gitu kan, ke tetangga untuk kasih tahu. Iya, gitu jadi kan apa yang ilmu sudah mereka dapat terapkan juga ke yang lain. Jadi jangan cuma hanya sampai di situ aja. Sampai di dia. Walaupun dia belum selesai, tetap harus dakwah. Kayak sanlat berarti ya. Jadi santri ya coba. Jadi tetangga atau keluarganya itu kan ya mohon maaf ya, jarang sekali yang steril sekarang ini. Gitu pun pasti ada aja yang kena. Gitu. Salah satu di antara keluarga kita misalnya, berarti 10 orang, ada 2 lah minimal. Iya, kayak gitu pasti ada aja yang kenapa dia diam aja, kenapa itu harus diperhatikan. Malu kayaknya kalau gitu. Iya, kan. Pastinya ke arah situ. Belakangan emang banyak laki-laki yang suka bengong. Ya kan? Ya kan di rumah dituntutin seperti apa, bengong deh cari gimana solusinya. Udah gak ketemu, pinjol kan gitu. Nah, ibadahnya itu dirapikan dengan ikut kajian gitu. Ibadah wajibnya cara kontrolnya gimana? Ya, gitu kan. Mereka pasti nanti dengan sendirinya, wah ternyata enak ya Pak Bahar. Setelah saya ini gitu kan, saya tahajud terus, saya duha nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, saya zikir, ngaji terus, kayaknya hati lebih tenang. Oh kita udah, alhamdulillah nih, iya alhamdulillah mereka. Ayo Pak, ajak semua yang lain teman-teman, keluarga terutama dulu anak-anak gitu kan, rangkul semua. Gitu. Itu udah kelihatan kok. Kelihatan perubahan ya? Perubahan. Dia dengan istrinya itu kelihatan begitu datang. Ibunya ya, kadang sama ibu kandungnya juga, mereka bertahun-tahun nggak mau datang, nggak mau ketemu, takut karena asetnya ibunya masuk ke bank. Gitu kan. Nah itu bahaya juga gitu. Sampai itu juga menunjukkan keberkahan ya. Nah ibu doanya kan pasti makbul ya gitu kan. Nah itu saya bilang minta maaf sama ibu, saya bilang gitu. Itu minta doanya segala macam, itu insya Allah memperlancar semua. Sampai pernah ada yang pernah datang itu, Pak Bahar udah mau pulang dia pamit, Pak Bahar ini benar saya nggak apa-apa ke rumah ibu, nanti kalau ibu marah nggak apa-apa, mau diapain ya diam aja, pokoknya pukul lagi diam aja. Balik lagi dia udah naik mobil, Pak Bahar nih aduh saya takut ketemu ibu, takut gini-gini, takut ibu sakit. Enggak, bismillah, ayo bismillah, insya Allah enggak. Karena yang menghalangin itu nantinya gitu kan, kita kami ini semua nggak bisa kalau di sana terhalang itu gitu kan, kita nggak bisa ngebantu, kayak Allah tuh kayak mencegah kita jangan gitu, biar benahi dia itu dulu gitu. Kayak seperti itu. Jadi benahi dulu dengan orang tua. Iya, kadang-kadang hubungan sama anak, orang tua gitu itu. Waduh, jadi introspeksi nih guys nih. Jangan cuma lebaran aja datang. Bener. Ada hubungan yang kurang harmonis keluarga kita gitu. Kemudian bisnis juga kayaknya nggak susah ya, bisnis nggak jalan-jalan. Terus kemudian anak kita ada masalah gimana gitu, pasangan kita gimana. Jangan-jangan ada satu hal ya kita nggak tahu penyakitnya di mana gitu ya. Ini klinik pribadi jadi salah satu mungkin mencukil ya, pembukaan kepada diri sendiri. Jangan-jangan di internal kita sendiri belum beres. Setelah ibadahnya jalan, muhasabah pun kita hari-hari gitu. Terus terapinya berapa lama itu? Ya tergantung Allah semuanya. Jadi kadang kita melihat
mereka minta dokumen aja ketakutan karena kan nggak punya nih. Padahal itu haknya dia. Minta dokumen ke pihak perbankan atau ke notaris. Mereka takutan. Padahal itu haknya yang udah pernah dia bayar, tapi dia nggak dapat gitu. Perjanjian kredit, SKMHT, APHT, SHT, sertifikat yang sudah dinotaris. Semua kita bongkar. Rekening koran. Itu akhirnya bisa dapat. Bisa, harusnya ya semua itu itu dapatnya hak nasabah. Tapi karena dia nggak tahu nggak diminta aturan, ya. nggak diminta, siapa yang mau ngasih? Jadi kalau sudah masuk ke kita, mereka akhirnya rapi, tertib. Mereka cara survei, minta pun gitu. dia ketakutan. Nah cara minta saya bilang semua itu tertulis, nggak bisa melalui lisan karena kita bicara tentang perdata. Oh iya benar. Nggak tiba-tiba gue minta ini dong gitu. Nggak bisa, karena pihak perbankan orangnya berganti-ganti. Kalau nggak tertulis itu kan pastinya nggak ada bukti. Yang jabat waktu itu beda orang gitu. Beda orang. Nah di situ akhirnya temuan-temuan kita terbongkar semua. Kalau misalnya ibadahnya bagus, hubungan keluarganya bagus, itu minta dokumen pun enteng aja tuh banknya. Kasih langsung gitu tanpa oh iya dia mintanya ini dikasih langsung salinan ya bukan asli salinan. Gak ada kecurigaan gitu ya. Gak ada kecurigaan. Saya bilang ini bersih nih, itu mudah nih untuk menyelesaikannya. Tapi kenapa reminder 1, reminder 2 ini bersurat saya sudah nggak akan dikasih itu di dalamnya pasti ada fraud. Curiga saya pihak banknya atau notarisnya. Nah itu seringkali jadi temuan kita. Kita negosiasi ke notaris. Seringkali mohon maaf kalau para notaris tahu di sini juga kita menemukan SKMHT di cloning itu kan bahaya sekali. Nah itu pemain juga tuh ya. Iya hati-hati sekali. Ini juga harus perhatikan ya buat para nasabah itu harus melek dengan bahasa-bahasa hukum. Nah terutama itu bahasa-bahasa yang bikin orang ini iya, siapa yang mau membaca? Jujur sih gitu, banyak kontrak yang nggak kita baca. Nggak baca, ditandatangan, diparaf, mana ada yang bacain, notaris pun nggak ngebacain semua, bundel tebal gitu kan. Aja. Dan kan dibaca kadang-kadang kontraknya udah nggak tahu di mana. Itu lebih parah lagi. Iya, betul. Sudah nggak mikir gak besok kota tangan, ini malam udah mikirin uang akan kemana gitu kan begitu dapat. Sih alhamdulillah. Ya disangka bisnis bakal lancar terus gitu ya. Nah itu. Untuk kita udah pernah ngerasain kejeblos berapa kali jadi sudah cukup lah kita mendiktekan Allah tentang rezeki gitu. Nah, kenapa punya ide ini nih Pak Bahar sama Mbak Lucy? Iya, kebetulan memang banyak yang datang ke alhamdulillah kita juga waktu itu mengalami juga gitu dan qadarullah Allah kasih kasih kita kesempatan untuk taubat. Nah, dari situ entah Allah juga yang mengirimkan mereka. Dari mana kita nggak tahu, mereka tahu kita gitu loh. Tahu datang satu-satu tahu banyak gitu. Tahu seluruh sampai ke Jayapura gitu kan. Ya sudah, saya bilang sama Pak Bahar, ya mungkin inilah dakwah kita. Mungkin di sisa umur kita nggak tahu, kita belum selesai atau udah selesai, nanti adalah istilah orang yang sudah kita bantu. Kita kepingin dibantu sama Allah dengan membantu orang. Dipantaskan ya. Iya. Dulunya kegiatannya apa sih Mas Bahar? Saya jualan ban truk. Sebelum klinik riba ini? Iya. Saya pedagang ban truk khusus truk pertambangan, untuk logistik. Masih sekarang? Masih alhamdulillah masih. Jadi rumah itu jadi satu workshop ban untuk konsultasi klinik riba dan law firm itu kantor pengacara juga. Law firm juga ya? Iya. Nah kemudian terjebak utang ribanya pas kapan? Ya jadi memang industri bisnis saya itu yang padat modal karena harga bannya mahal-mahal gitu, dan sekarang tempo pembayaran lama sedangkan pihak bank harus setiap bulan. Nah terjebaklah kondisi yang memuncak piutang di mana-mana. Sampai berapa tuh dulu? Sampai 20 miliaran lah. 20 miliar? Iya. Untuk ban aja 20 miliar tuh? Iya karena ban satunya kan bisa mahal, satunya $20.000 sampai 200 juta. Untuk ban truk di Indonesia itu termahal 1,2 miliar satu. Ban traktor itu ya? Ban yang lebih dari traktor. Dan ban heavy duty HD. Oh, yang kayak mobil raksasa itu ya? Iya, seperti itu. 50 jutaan satu bannya? $20.000, 250 jutaan lah kurang lebih. 250 malah ya? Iya. Astagfirullah. Kalau $5.000 ada di sekitaran kita untuk konstruksi kan. Itu seperti itu. Nah, kita terjebak dengan siklus yang kita mendiktekan Allah dengan cara, ini arti ada dananya nih, cek gitu kan, nanti ada masuk gitu kan. Nggak taunya ini nggak masuk, saya juga untuk pembayarannya juga terhambat. Oh ternyata ada pola-pola yang begitu yang harus kita rapikan juga ya. Iya.
Gitu. Kalau mbaknya apa dulu? Sama, saya bantu. Bantu ya, Bapak di rumah. di toko itu bantu juga. Jadi dari pengalaman itu setiap kali teman-teman datang dia cerita begini, saya bilang cuman saya sudah ngalamin. Begini lagi, saya kok ibu udah, ya karena memang saya udah seperti itu, sudah ngalamin semua, istilahnya sudah lulus lah saya bilang gitu kan. Hanya tinggal sekarang membenahi dan Allah kasih saya sama Pak Bahar mungkin untuk bantu teman-teman yang lain. Ini pengabdian gitu ya? Iya, iya, poinnya seperti itu. Jadi kita wakafkan tempat kita, ilmu kita, waktu kita untuk masyarakat banyak gitu. Jadi kalau kita rasa ya perlu kita cross check lagi ya sumber-sumber kita nih ya. Jangan sampai udah harus dibenerin. Udah masuk ke klinik segala nih. Kan itu kan pengobatan jatuhnya kan. Iya, betul. Berarti dari awal edukasi untuk bahaya riba harus udah kuat ya sebenarnya. Iya. Ya, jadi maksudnya kayak belajar itu ya. Yang paling penting tuh belajar untuk jangan sampai kita udah terlanjur nyemplung. Ada kerabat saya sendiri meninggal. Ketika meninggal kita keluarga mesti patungan untuk bayar utang beliau. Utang riba lagi. Nah kalau dipikir-pikir dari puluhan tahun yang dia lakukan itu, sebenarnya utang pokoknya dia terbayar. Udah. Jadi selama ini berapa tahun belakangan ini cuma bayar bunganya aja. Itu juga. Dan yang ngutangin saudara lagi. Makanya itu rekening koran saya lihat. Nah di situ kan terpisah tuh. Nah, itu antara pokok hutang dengan bunga. Dia berbayar berapa gitu kan. Sebenarnya kadang karena tekanan dari pihak perbankan memang industrinya seperti itu, gitu. Akhirnya mereka dia pikir utangnya belum lunas gitu. Padahal kalau kita hitung ulang bareng-bareng sama dia gitu, ini udah lunas nih. Kadang, nah itu terpikir mindsetnya. Ya. Karena orang ketakutan. Masih ngerasa punya masih banyak utangnya kan? Iya, itu. Nah, kalau misal kita punya punya tabungan di bank konven misalnya, itu termasuk kita berseliweran dengan riba nggak tuh? Iya, kan ada bunga di akhir. Ada bunga di ada ya. Akhir kan ada tuh bunganya kan. Nah itu bunganya kalau bisa keluarkan. Dikeluarkan atau gimana nih enaknya? Keluarkan. Jadi kita jauhilah bank konven. Kita udah ada pilihan ke bank syariah. Sebaiknya. Jadi kalau udah pilih bank syariah berarti memang nggak ada apa? Nggak, semua yang mencatat. Ada alasan berarti ya? Iya, yang mencatat, yang menyaksikan, yang menandatangani, yang menerima, yang mengasihi, semua itu kena semua sudah. Saya kemarin habis dibikinin tabungan sama istri di bank konven prioritas lagi. Enggak, kita ngambil fasilitasnya aja. Ini aku udah lama nggak pakai bank konven ini kasih ini prioritas. Kita ambil apa fasilitas prioritasnya? Proses buat apaan gitu kan? Iya. Nanti kalau memang itu termasuk kita kan ambil bunganya, bilang itu kan. Tetap terhitung juga. Terhitung perputaran uang. Dulu kita namanya yang orang nyamperin kartu kredit ngasih itu tiba-tiba. Sekarang kok semenjak kita hijrah, alhamdulillah ya. Kayaknya kok orang sendiri mereka. Di mall-mall juga kayaknya kok orang nggak mau nyamperin kita ya. Kadang-kadang saya gitu, Mas Bami. Kenapa? Oh mungkin orang udah tahu muka kita bukan susah. Hati-hati dengan kartu kredit 0%, 3 bulan kok 0% gitu, nggak ada ribanya gitu kan. Nah itu kadang kita siapa yang menjamin dia umurnya sampai 3 bulan ke depan? 3 menit ke depan aja kita nggak tahu gitu. Nah itu ternyata ahli warisnya nggak tahu kalau dia punya utang 0% atau punya kelihatannya kredit. Kecil. Iya, akhirnya bergulir, orangnya udah dimakamin. Nah itu Masya Allah. Iya. Mengerikan itu. Wah, berarti Bang bener guys. Ini jangan-jangan dengan hal-hal kecil tadi yang membuat hubungan kita dengan anak kita kurang harmonis atau keluarga kita dengan harmonis gitu. Mungkin aja nggak separah yang kliennya Bahar. Betul. Yang punya miliaran tapi punya tabungan di bank konven atau ikutan program proyek apa namanya, dia biasanya punya produk-produk di situ kan, betul. Yang kita nggak tahu kalau itu ternyata udah masuk dalam gulungan riba. Gitu. Saya juga introspeksi diri juga nih ya, kita harus bersihin bersih beneran sekalian gitu ya, karena pilihannya udah nggak ada lagi ketika udah ada bank syariah kan. Bank syariah sekarang sudah ada bagus-bagus. Kalau misalnya kita ambil prioritasnya pun ada gitu. Makanya ketika lihat pelayanannya udah nggak kalah kan sekarang. Udah nggak kalah. Indonesia makin maju untuk syariahnya. Wah. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang ini mungkin jadi masukan secara pribadi, ini jadi kayak semacam ini keuntungan edukasi secara saya pribadi ya gitu ya. Sebelum ke teman-teman semuanya, saya juga merasakan bahwa ya ini info juga buat saya nih. Walaupun kita ngerasa walaupun kita mungkin di bank konven kita nggak ngambil riba sekalipun, tapi kita ikut di dalam betul. Itu ya. Itu hati-hati sekali. Gitu.
Ya soalnya ada beberapa hal yang saya rasa kayaknya ada yang mirip-mirip seperti ini, yang nyangkut-nyangkut ya. Malah lama ini, kenapa nyangkut nggak bisa cair-cair ya? Jangan-jangan itu gitu kan? Kenapa ada tanah yang dijual nggak laku-laku? Jangan-jangan itu gitu kan? Gimana Mas Baran? Pesan apa nih buat teman-teman sebelum kita tutup untuk yang mereka sedang terjebak gitu, atau baru mau mulai misalnya? Yang baru mulai ini optimis misalnya? Iya, ya kan? Pasti. Saya yakin nih. Bisnis saya mau jalan, tapi kurangnya segini. Gitu. Saya cuma butuh begini doang nih gitu. Nah, itu ada nasihat apa, dan juga mungkin yang lagi terjebak bahwa pertolongan itu sangat dekat gitu kan. Nah, monggo silakan Bu Nasir. Iya, baik, kepada saudara-saudaraku semua. Jadi hindari riba, apapun itu tawarannya, ini merupakan solusi sembuh riba di sini. Klinik riba itu memang kita butuh kebersamaan dan ketenangan, dan ketenangan itu mahal sekali. Kalau kita nggak berusaha mendekatinya, itu jauh nanti dengan keajaiban Allah. Insya Allah dengan beribadah tingkatkan, nanti kita rapikan usahanya, dokumennya kita rapikan, kita dampingi untuk negosiasi ke banknya. Insya Allah itu pertolongan Allah maha dekat. Masya Allah. Optimis ya. Semangat. Mbak Lucy mau namain? Sudah cukup ya. Ya, semoga teman-teman yang sekarang dalam posisi sedang mendapatkan cobaan ini, ini adalah siapa tahu menjadi referensi jalan keluar buat teman-teman semuanya. Jika dirasa bermanfaat, mengusahakan share link ini sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menjadi pahala jari teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan cerita untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.